الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mustafa ila kafatil anam, basyiran wa nadhira wa hadiyan wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Maka karena rahmat dari Allah engkau wahai Muhammad menjadi lembut, dan sekiranya engkau berlaku kasar maka serta keras hati, maka mereka akan pergi dari sekitarmu. Oleh karenanya maafkan mereka, ampunilah, memohonkan ampun bagi mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka apabila kamu sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran surat Ali Imran 159. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Jumat 6 Rabiul Awal 1445 bertepatan dengan 22 September 2023. Alhamdulillah kita dapat kembali hadir bersimpuh di masjid yang kita cintai.
Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan kegigihannya mengantarkan nurul iman, nurul Islam sampai kepada diri kita, sehingga insyaallah hari ini dan terus sampai hayat di kandung badan, cahaya iman, cahaya Islam terus menerangi kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, adalah teladan kita, dan oleh karenanya beliau adalah orang yang kita cintai. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan pengakuan, tetapi harus dalam wujud nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, beliau sudah wafat. Dan oleh karenanya, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sosoknya tidak lagi hadir bersama dengan kita? Maka satu-satunya cara yang bisa kita tempuh dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mencintai warisannya, mencintai tirkahnya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tirkahkan, aku wariskan, aku tinggalkan bagi kalian semuanya dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dua peninggalan itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnata Rasulillah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lantas kita mencintai Al-Quran? Apakah mencintai Al-Quran artinya cukup dengan menggenggam Al-Quran, cukup dengan meletakkan di tempat-tempat yang terhormat? Tentu saja tidak cukup dengan itu. Mencintai Al-Quran sebagaimana yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mencintai Al-Quran hendaknya sebagaimana yang disinyalir dalam ayat ini, dialah zat, dialah Allah, zat yang mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah yaitu as-sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini setidaknya kita mendapatkan 3 pekerjaan yang harus kita lakukan dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan peninggalan Al-Quran. Yang pertama
diistilahkan dengan yatslu alaihim ayatihi, yaitu melakukan tilawah. Apa itu tilawah? Berupaya untuk mampu membaca ayat-ayat Al-Quran. Tentu ini sulit karena kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia yang untuk membaca Al-Quran harus berjuang luar biasa. Tetapi dengan kegigihan kita, insya Allah setiap pribadi Muslim Indonesia mampu bisa untuk melakukan apa yang disebut dengan tilawah. Tilawah adalah membaca letterlek ayat-ayat Al-Quran, dimulai dari mengenal huruf-huruf Al-Quran sampai mampu membacanya dengan tahsin, dengan tajwid, dengan kebagusan membacanya, dengan makharijul huruf yang sesuai dengan tata cara dalam berbahasa Arab. Dilanjutkan kemudian selain tahfiz, kemudian dilanjutkan dengan tahfiz, berupaya bahkan untuk menghafalnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan begitu seterusnya. Ini perlakuan tindakan pertama yang harus kita lakukan dalam upaya mencintai Al-Quran, dan itu artinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan kedua adalah kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yaitu terkait dengan ilmu, terkait dengan thalabul ilmi, terkait dengan upaya memahami isi dari apa yang kita baca dari Al-Quran. Tidak cukup dengan melantunkan, mentilawahkan dengan suara yang merdu, tetapi berikutnya tataran yang lebih tinggi adalah upaya untuk thalabul ilmi, upaya untuk memahami, upaya untuk menterjemahkan, upaya untuk mentafsiri, sehingga isi daripada ayat itu menjadi ilmu yang terekam dalam pikiran dan akal kita. Yang ketiga kemudian, tidak cukup hanya menjadi ilmu, tidak cukup Al-Quran hanya menjadi pemahaman logika, pemahaman pemikiran, tetapi harus diturunkan menjadi wa yuzakkihim, yaitu upaya untuk tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Upaya untuk menjernihkan, mensucikan hati. Ilmu yang kita pahami dari ayat yang kita baca dengan merdu, kita pahami maknanya dengan akal logika kita, kita turunkan kemudian ke dalam hati dalam bentuk at-tadabbur, dalam bentuk perenungan, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk tadabbur ayat-ayat itu, sehingga menjadi renungan kita. Apakah makna ayat yang terkandung itu sudah kita lakukan atau belum? Kalaulah kita sudah melaksanakan, apakah kita sudah laksanakan secara maksimal atau setengah-setengah, atau bahkan belum sama sekali? Inilah tadabbur dalam rangka menjernihkan, mensucikan, tazkiyatun nufus, tazkiyatu anfusina, mensucikan, membersihkan jiwa kita. 3 tahapan ini kemudian pada wujud selanjutnya adalah amaliyah. Ketika kita sudah merenungkan dalam bentuk tadabbur dan ternyata belum bisa maksimal kita laksanakan, maka berikutnya kita berjanji, berkomitmen untuk bisa mengamaliyahkan, untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencintai peninggalannya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua yang disebut di ayat ini dengan istilah al-hikmah, tetapi dalam berbagai istilah dikenal dengan as-sunnah, yaitu mencintai sunnah, wa sunnata Rasulillah, berpegang teguh kepada sunnah, mencintai sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sunnah-sunnah Rasulullah banyak sekali yang secara keseluruhan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah sunnah-sunnah dalam bentuk ibadah mahdoh yang vertikal langsung kepada Allah, maupun yang sifatnya adalah muamalat, yang sifatnya ibadah ghairu mahdoh, yang berhubungan antara satu dengan yang lain, antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, dan begitu seterusnya. Ada al-ibadat dan ada al-muamalat. Bagaimana cara kita mencintai as-sunnah? Yang pertama, kita mencintai as-sunnah dengan cara mengenal, mempelajari apa yang disebut dengan siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memahami, mempelajari perilaku perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau beribadah, bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Begitu pula puasanya, begitu pula hajinya, begitu pula umrohnya, begitu pula ibadah-ibadah yang sifatnya adalah vertikal. Demikian pula kita mempelajari bagaimana Rasulullah dalam bermuamalat, dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam jual beli, dalam silaturahim, dalam bersosial, dalam berpolitik, dan begitu seterusnya berkaitan dengan muamalat. Maka kita mesti belajar mempelajari as-sirah. Setelah kita mampu untuk mempelajari siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas berikutnya adalah ittiba sirati Rasulillah, ittiba sunnati Rasulillah. Apa itu? Yaitu mengikuti. Tidak cukup hanya dipelajari, tidak cukup hanya mengenal sirah Rasulullah, tetapi kemudian ittiba sunnati Rasulillah, berupaya untuk mengikuti praktek yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah bersilaturahim, bagaimana Rasulullah bermuamalat, dan begitu seterusnya. Kita berusaha untuk ittiba sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita mampu untuk berittiba, kita mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sebanyak mungkin, yang besar maupun yang kecil, maka tugas kita yang ketiga adalah tabligh sunnati Rasulillah, yaitu menyampaikan tidak hanya untuk diri kita saja, tidak hanya untuk keluarga kita saja, tetapi menyampaikan kepada seluas mungkin. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kita berupaya untuk berbagi apa yang telah kita menikmati dalam rangka ittiba Rasulullah, untuk juga dinikmati oleh yang lain. Itulah maka pada diri sosok Rasulullah ada uswah hasanah, ada teladan yang bagus
yang seharusnya kita pelajari, yang seharusnya kita ittiba, dan kemudian seharusnya kita sebarkan sebanyak mungkin kepada banyak orang, tentu dengan upaya menyebarkan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Prinsipnya kemudian ajaklah, sampaikanlah, tebarkanlah, tetapi tentu dengan penuh hikmat, tentu dengan penuh kebijaksanaan, tentu dengan nasihat-nasihat yang bernas, tentu dengan nasihat-nasihat yang bagus. Dan itulah pesan dari ayat yang pertama disebut oleh khatib, fabima rahmatim minallah lintalahum. Menyampaikan dengan kasih, menyampaikan dengan penuh rahmat, menyampaikan berdakwah dengan hati, tidak hanya sekedar sampai di telinga mereka, tetapi masuk ke dalam pikiran dan kemudian masuk ke dalam hati, karena yang disuarakan memang dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah kalau disampaikan, kalau Islam disebarkan dari hati, maka akan sampai kepada hati. Inilah maka cinta Rasulullah tidak hanya dengan kata-kata. Mencintai baginda Rasulullah tidak hanya dengan ungkapan-ungkapan, tidak hanya dengan statement-statement, tetapi dengan cara praktik nyata. Praktik nyata amaliyah Al-Quran, menerapkan perilaku kehidupan, baik ucapan maupun tindakan sesuai dengan Al-Quran. Wa innahu khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau kita mencintai Al-Quran, maka itu artinya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membenci Al-Quran, enggan untuk memegangnya, enggan untuk membukanya, enggan untuk membacanya, artinya kita tidak sedang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam suasana kita menjelang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat belajar dari sang teladan, kita bisa belajar dari sang uswah hasanah. Dengan cara apa? Semakin mencintai Al-Quran, dan kemudian yang kedua, semakin mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sosok Rasulullah adalah sosok yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam membawa Al-Quran, dalam menebarkan isi kandungan Al-Quran, beliau menyampaikan dengan pendekatan rahmah, dengan pendekatan
kasih sayang, maka mereka kemudian berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kemudian karena disebarkan dengan rahmat dan kasih sayang, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyin wal mursalin wal malaikatikal muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin al mujahidin fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.